pencawapresan Gibran ini ada yang dilanggar. Nah, makanya menimbulkan reaksi. Kami di relawan Ganjaris dan Ganjar Pranowo, biarlah masalah itu diselesaikan di level sana. Nah, kami tetap fokus bagaimana memenangkan Ganjar Mahfud. Mencermati dinamika politik yang terus meninggi sebenarnya sangat menarik. Pertanyaan paling menarik adalah mengapa Prabowo atau Koalisi Indonesia Maju begitu ngotot mengambil Gibran? Nah, ada apa? Tentu ini menarik kalau kita tanyakan kepada relawan Ganjaris. Ada apa, Mas? Kalau kami melihatnya ngototnya seorang Prabowo mengambil Gibran, ya saya rasa ada dua faktor ya. Dua faktor. Pertama adalah karena ingin menarik suara anak muda. Oke, setuju. Terus yang kedua adalah saya melihat menariknya atau ngototnya Pak Prabowo untuk Gibran sebagai cawapres ya adalah karena ingin menarik relawan-relawan Pak Jokowi. Nah, tapi ini semua kembali kepada Gibrannya sendiri. Kalau seseorang memang sudah komit dan sudah konsisten dan dia adalah merah, ya tetap merah. Tapi kalau dia sudah galau dan sudah tidak konsisten, ya dia akan menerima. Jadi saya melihatnya ya, khususnya relawan melihat bahwa Gibran ini ya tidak konsisten. Tidak konsisten. Dan dia ya kalau misalnya dia kan bisa mengatakan bahwa saya tidak bersedia. Nah, ini kan semua kembali kepada dirinya. Kalau dia tidak bersedia kan pencawapresannya Gibran sebagai cawapresnya Pak Prabowo kan tidak akan terjadi. Betul. Jadi hanya masalah konsisten dan komit aja. Bahwa seorang Gibran ini ya tidak komit dari awal, tidak konsisten. Dengan dia ajak sebagai cawapres ya dia mengiyakan, ya artinya ya itu karena dia mau. Oke, artinya transaksi itu tidak bisa terjadi kalau hanya satu pihak. Betul. Harus ada komunikasi dua arah yang mau. Komunikasi dua arah. Betul. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya, ini kan orang-orang di Koalisi Indonesia Maju kan bukan politikus kemarin. Betul. Ada Golkar, ada PAN, ada Yusril, lalu kemudian Pak Jokowi sendiri. Artinya apa? Saya kira tahu betul apa yang akan terjadi dengan menyodorkan Gibran gitu. Masuknya Gibran dalam kontestasi Pilpres 2024. Apakah ini merupakan bagian dari dinasti politik Jokowi? Ya, mungkin lebih menarik kalau kita mendengar penjelasan dari Ganjaris. Seperti apa, Mas, Anda melihatnya? Ya, kalau dinilainya dari sebagai dinasti politik atau ini ya saya melihatnya sih ini masih sah-sah saja. Karena ya selama dilakukan melalui mekanisme koridor, tidak melanggar koridor hukum. Nah, jadi ya kami melihatnya bahwa pencawapresan Gibran ini dengan hubungan dinasti politik ya saya rasa ya masyarakat melihat ada koridor hukum yang dilanggar. Gitu. Nah, jadi ya kita bisa melihat bagaimana pada saat rapat yang Mahkamah Konstitusi waktu lalu itu, bagaimana beberapa hakim juga menyatakan ada yang bingung, ada yang menyatakan tidak setuju. Nah, beberapa pendapat ahli-ahli pun juga mengatakan bahwa ini bukan ranah dari MK harusnya, gitu. Nah, tapi memang dinasti politik ini ya menurut saya dari kami sah-sah saja selama dilakukan sesuai dengan mekanisme yang benar. Dengan aturan dan hukum yang berlaku. Betul, ya? Dengan mekanisme yang benar, tidak melanggar konstitusi dan juga tidak mencederai konstitusi lah.
Berarti Mas Kris ingin mengatakan dalam case Gibran ini memang perlu dipertanyakan. Ya perlu dipertanyakan karena kan masih menjadi simpang siur juga. Bahkan di Mahkamah Konstitusi pun juga masih menjadi pembicaraan terus kan, apalagi di masyarakat. Artinya ini juga akan sangat menguntungkan Gibran dengan ada kejelasan. Artinya bukan hanya di masyarakat yang sekedar menuduh ini dinasti politik, ini tidak sah. Tetapi sebenarnya pokok persoalannya itu kan di MK itu. Ya, pokok persoalan di MK itu. Jadi ya memang kami melihatnya bahwa ini ada yang dilanggar. Nah, makanya menimbulkan reaksi. Nah, jadi ya saya rasa kita mempunyai namanya Dewan Etik ya. Majelis Etik. Nah, mungkin nanti akan dibawa ke sana. Tapi ya saya rasa terlepas dari itu semua, ya kami di Relawan Ganjaris dan Ganjar Pranowo, biarlah masalah itu diselesaikan di level sana. Nah, kami tetap fokus bagaimana memenangkan Ganjar Mahfud. Nah, terlepas dari soal dinasti politik, apapun itu, ya tidak hanya di Indonesia, di negara manapun juga banyak yang seperti itu. Iya. Nah, tapi selama dilakukan dengan cara-cara yang benar dan baik, dan tidak melanggar konstitusi, itu yang terpenting. Nah, kita lihat sekarang, ini tidak bisa dipungkiri, terjadi perpecahan ya. Ini diakui tidak diakui, saya kira itu akan terungkap. Misalnya dari sisi kabinet, konon kabarnya ini udah mulai kerasa kerusuk ini siapa mendukung siapa. Itu gimana tuh Mas? Jadi ya memang dinamika ini sangat sangat terasa di semua lini, termasuk di kabinetnya Pak Jokowi juga. Dan ini juga kita bisa melihat bagaimana menteri-menteri sudah mulai bermanuver, sudah ada yang sibuk dengan membantu koalisi sana, sudah ada yang bergerak ke koalisi sana. Jadi ya ini tidak bisa. Tapi saya rasa ini harus ada penegasan dari Pak Presiden, bagaimana para menteri-menteri ini yang ingin fokus untuk di pencapresan atau pencawapresan atau membantu mereka, ini harus bisa mengambil sikap untuk mundur sajalah. Nah, jadi mereka bisa lebih fokus, ya kan. Nah, jadi pencapresan cawapresan ini kan kita bisa melihat bagaimana sudah sangat-sangat semakin memanas ya. Tidak hanya di kabinet, di masyarakat pun juga semakin memanas. Nah, ini yang harus kita bisa meredam dan bisa menjaga supaya masyarakat bisa melihat bahwa pesta demokrasi ini baik-baik saja, riang gembira. Tapi sepertinya harapan Mas Kris yang mengatakan bahwa kalau menterinya mau ikut politik, sebaiknya mundur. Tapi justru kalau mundur bukannya menjadi persoalan. Ya, dia tidak punya kuasa lagi untuk ikut mempengaruhi. Ya kita bisa melihatlah bagaimana saat ini mereka para menteri kan mempunyai tugas dari presiden, ya kan. Nah, tapi di satu sisi mereka harus juga membantu capres atau cawapres atau sebagai capres atau sebagai cawapres ya. Saya rasa biar mereka bisa lebih konsentrasi ya, dan masyarakat bisa menilai bahwa ini tidak menjadi rancu ya, jadi tidak menjadi rancu gitu. Dan saya rasa juga kita sebagai relawan melihatnya jangan sampai persoalan Pilpres ini kita harus bersatu, tapi malah kita jadi berseteru, ya kan. Nah, terus juga kita juga berharap sekali bahwa pesta demokrasi ini kan adalah pesta yang hanya kita nikmati 5 tahun sekali. Tapi yang kita jaga dari itu semua yang terbesar adalah NKRI ini harus kita jaga. Tapi begini Mas Kris, dalam kontestasi itu kan yang dibutuhkan adalah kemenangan. Betul, kemenangan. Nah, kalau kita melihat kecenderungannya kemenangan ini menjadi di atas segalanya. Seperti yang Anda harapkan, bagaimana pesta demokrasi ini membuat NKRI semakin baik. Tapi kan faktanya seperti yang terjadi ini gimana?
Ya, kemenangannya itu kalau dilakukan melalui proses yang baik dan benar ya saya rasa diterima semua masyarakat ya. Oke. Tapi kalau kemenangan atau cara-cara pada saat melakukan pesta demokrasi ini dengan cara yang tidak baik, mencederai demokrasi, mencederai konstitusi, ya ini akan menjadi karma politik bagi yang mereka yang melakukan. Dan ini yang menghakimi adalah publik sendiri. Publik ya. Publik. Dan publik bisa menilai lah bagaimana seorang capres, seorang cawapres pada saat dalam pencalonannya, pada saat prosesnya, pada saat kampanye, pada saat mereka melakukan sosialisasi atau apapun itu kan semuanya dilihat dan ditonton oleh jutaan masyarakat Indonesia. Nah, jadi sekali kamu melakukan hal yang mencederai demokrasi dan konstitusi kita, ya itu akan menjadi public judgment, gitu aja. Tapi dalam kaitan dengan ini kembali soal instan, Mas, apakah itu termasuk mencederai demokrasi, Mas? Ya, kalau begini ya, kalau misalnya pencapresan itu kan dipilih oleh partai, ya kan. Nah, partai memilih pun juga pasti mempunyai parameternya seperti apa. Nah, terus kriterianya seperti apa. Nah, terus apakah sosok tersebut diterima masyarakat atau tidak. Nah, apakah jejak rekamnya jelas. Nah, apakah yang dilakukan pencapresan itu sudah melalui mekanisme yang baik dan benar, tidak mencederai baik dari lembaga yudikatif maupun dari lembaga lain. Dan ini kan kalau kita melihat kan apa yang dirasakan oleh masyarakat saat ini, ada semacam kayak keterburu-buruan. Bagaimana menetapkan batas usia yang dimana seperti kata Pak Prof. Mahfud MD bahwa ini bukan ranah MK. Nah, jadi ya ini kami melihatnya di relawan seperti ada campur tangan. Nah, tapi entah campur tangan siapa, tapi publik sudah bisa menilai nantinya bagaimana proses ini ada yang dilakukan dengan cara mencederai demokrasi dan konstitusi itu. Saya setuju dengan Mas Kris bahwa apa yang dilakukan oleh sekarang adalah publik yang menilai. Betul. Setuju. Tetapi kan faktanya juga kita tidak bisa tinggalkan bahwa di tengah masyarakat ini seakan-akan ada pengaburan persoalan. Betul. Pengaburan atau pengalihan. Katakanlah kalau kita mau cermati, ini kan persoalannya keputusan MK, kemudian melahirkan seseorang bisa maju cawapres. Tetapi kemudian yang muncul di permukaan itu adalah pertarungan antara Jokowi dengan Mega gitu. Nah, gimana Anda menilai itu? Ya, memang ini justru menjadi agak membingungkan ya ketika banyak narasi-narasi yang beredar yang bagaimana pemberitaan atau video-video yang sudah lama punya dinaikkan kembali untuk dijadikan bahan untuk saling menyerang dan mengadu-adu dombakan antara Pak Jokowi dengan Bu Mega. Nah, padahal yang berperang itu atau yang bukan berperang lah sebutnya lah, yang bertanding itu kan justru adalah mereka yang capres dan cawapres ini, gitu loh. Justru ini yang narasi yang harus dikeluarkan bahwa kelebihan dari capres ini apa, kelebihan cawapres ini apa, pembedanya di mana, dan ini yang kita nggak lihat. Dan justru yang di media sosial yang naik justru masalah antara Pak Jokowi dengan Bu Mega. Nah, ini yang justru menjadi masyarakat menjadi bingung. Menjadi bingung. Nah, tapi makanya kita sebagai relawan, kita sebagai masyarakat yang paham itu harus mengedukasi, harus mengedukasi, memberikan pencerahan bahwa ini bukan soal tentang Ibu Mega atau soal tentang Jokowi, ini bukan soal tentang Gibran atau Prabowo atau Ganjar, Mahfud, Anies, Imin, itu bukan soal tentang mereka. Ini adalah soal tentang rakyat Indonesia. Bagaimana mereka mempunyai pemimpin yang bisa untuk melanjutkan yang sudah baik ini dengan tetap menjaga bahwa KKN ini tidak terjadi. Itu pembedanya. Dan kita juga sangat berharap sekali bahwa pemimpin yang akan melanjutkan nanti adalah pemimpin yang sudah siap dengan tantangan bonus demografi yang akan kita dapatkan nanti. Betul. Lapangan kerja, terus tenaga kerja yang memadai, terus sembako yang memadai untuk masyarakat,
kita berdaulat di pangan, berdaulat di energi, berdaulat di bidang digital. Ini kan yang harus menjadi tantangan yang bisa dihadapi oleh pemimpin-pemimpin yang akan melanjutkan nanti. Oke, Mas Kris. Sekarang pertanyaan saya, kira-kira sejauh mana prediksi Ganjaris terhadap Pilpres 2024? Apakah akan berlangsung 1 putaran atau 2 putaran? Kami masih optimis 1 putaran. 1 putaran. Masih optimis. Kami bisa melihat bagaimana di akar rumput Ganjar Mahfud adalah pemimpin yang paling diterima masyarakat. Ya, kita bisa lihatlah bagaimana peran seorang Anies, bagaimana peran seorang Prabowo. Prabowo mewakili Orba, Anies juga pada saat sebagai gubernur juga kita bisa lihat jejak rekamnya, pekerjaannya seperti apa, kita bisa lihat. Nah, tapi ya sampai saat ini yang dari ketiga capres yang ada saat ini, baik Ganjar, Prabowo, dan Anies, yang paling sudah teruji ya Ganjar. Tapi gini Mas, ada juga penilaian dari masyarakat. Sebenarnya relawan baik dari Ganjar Mahfud maupun Prabowo Gibran tidak perlu khawatir. Karena Pilpres kali ini adalah bertanding untuk bersanding, Mas. Betul. Artinya apa? Kalau Ganjar yang menang, maka Prabowo juga akan terakomodir. Ya. Atau sebaliknya. Nah, gimana? Ya, saya belum bisa menjawab itu karena itu ranahnya nanti ketika Mas Ganjar menjadi presiden, ya itu tinggal haknya. Enggak, ya, artinya kan gini, kita juga mendengar suara-suara masyarakat. Masyarakat ini kan sudah sangat pintar. Itulah kadang-kadang para politikus itu menganggap hanya objek gitu. Iya, betul. Jadi ya seperti makan siang kemarin lah. Makan siang. Seperti makan siang kemarin, pemimpin-pemimpin itu makan siang, yang dibawanya pada ribut-ribut. Ribut-ribut. Nah, jadi ya sudahlah, kita bisa melihat bagaimana pemimpin itu aja bisa duduk bareng makan siang bersama. Ya kita sebagai relawan ya nggak perlu harus saling gontok-gontokan. Jadi menurut Mas Kris itu sebuah contoh yang menarik kemarinnya. Sebuah contoh yang menarik yang ditunjukkan, memang makan siang itu tidak ada yang gratis ya kalau dalam politik ya. Ini penjelasannya gimana? Iya. Ya pasti di belakang itu adalah mungkin setengah kamar atau bagaimana. Ya, semua bisa terjadi. Bisa ya. terjadi, masih cair lah. Masih cair Masih lah. cair. Tapi yang pasti bahwa Ganjaris sudah meneguhkan Ganjar Presiden ke-8. Kita dari Juni 2021, 1 Juni itu kami tidak berubah, kami konsisten, kami komit, dan setiap permasalahan yang dihadapi Ganjaris selalu bersama relawan Ganjar Pranowo siap untuk menjaga beliau. Tapi begini Mas Kris, tensi politik itu kan tercermin di relawan ya. Iya. Ya seperti Anda katakan tadi, bisa makan bersama tapi relawan masih cakar-cakar di bawah. Saya percaya bahwa Ganjaris tetap teguh pada prinsip bahwa jangan terlibat hoax, kemudian aksi nyata dari masyarakat, di masyarakat. Tetapi bagaimana kalau Ganjaris juga ikut diserang? Nah, gimana? Kalau diserang itu sudah biasa. Oh, diserang sudah biasa? Kita sih diserang itu sudah biasa, baik di internal maupun di eksternal maupun di media, kita sudah biasa. Jadi ya memang menjadi relawan itu ya gampang-gampang susah ya Pak ya. Jadi ya nggak dapat apa-apa, tapi kita melihat ada orang baik lah yang harus kita dukung. Tapi ada juga relawan lebih parpol dari parpol. Ya banyak. Banyak. Ya. Banyak. Jadi ya memang saya mengajak seluruh relawan Ganjar Pranowo, seluruh relawan Ganjaris, marilah kita membawa pesta demokrasi ini riang gembira. Kita terlepas dinamika yang ada saat ini ya, marilah kita lebih bijak, kita bisa membantu mengedukasi kepada masyarakat. Jangan golput, itu yang pasti. Memilih pemimpin harus melihat dari jejak rekamnya. Dan melihat pemimpin itu juga harus melihat bagaimana beliau ini bisa membawa Indonesia yang lebih hebat, yang lebih berdikari. Itu saja. Ya, ini menarik sekali perbincangan dengan Mas Kris, bahwa tensi dan dinamika politik boleh meninggi, tapi relawan tetap harus adem.
dan bagaimana mengajar atau menunjukkan kepada masyarakat bagaimana yang seharusnya. Terima kasih Mas Kris. Sama-sama, terima kasih. Sudah menyiapkan waktu. Tensi politik boleh meninggi, tetapi para relawan tetap harus adem. Kita memperjuangkan bukan sekedar menghadirkan presiden baru, tetapi ada tujuan besar, yaitu NKRI yang kita cintai. Terima kasih, kita berjumpa lagi pada podcast berikutnya.